ucap bergembira buat para peserta, buat kecumannya dimanapun berada ya. Karena saya sedang berada di lapangan terbaru The Acar Arena, yang tentu Anda sudah tahu bahwa The Acar Arena berdiri di luas hampir 6.000 meter, yang di dalamnya terdiri lapangan khusus, lapangan utama, dan tentu kiri kanan parkir ada, food court ada, dan tentu ada tempat bermain nanti sebagian. Dan di sini satu-satunya fasilitas yang paling lengkap di antara IO yang sudah ada. Dan tentu ini kesempatan buat peserta untuk datang dan menikmati seluruh fasilitas ini, dan termasuk penilaian yang beda dengan yang lain. Kalau yang lain 4 ajuan terbuka, di sini 6, tapi sama ajuan terbuka. Dan tentu saya ingin tahu alasannya kenapa harus 6, ya kan? Dan di sebelah saya ini ada penguasanya juri, dia akan Mr. Erwin. Saya akan tanya, Mr. Erwin, terima kasih ya kesempatannya. Semoga The Acar bisa lebih hebat di tangan Anda. Amin, amin. Ini mah kan yang sekarang lagi popor itu, lagi heboh itu 4 juri ajuan terbuka tanpa korlap. Ya, yang dijual tanpa koordinasi, tanpa bla bla bla. Yang jelas keputusan juri semuanya mutlak dari 4 itu. Nah, tiba-tiba The Acar kemarin saya tahu memakai 6 juri. Nah, mungkin ini ada alasan tersendiri buat Mr. Erwin untuk menerangkan kenapa The Acar memilih. Terima kasih Kang Yayan. Jadi dasar acuannya kita membuat ini, satu sih sebetulnya ingin memberikan pelayanan dan tingkat satisfaction atau kebahagiaan peserta ini meningkat. Jadi satisfactionnya, kepuasannya, karena apa? Dengan 4 juri sebetulnya bisa ketemu. Nah, alangkah lebih bagusnya kalau ditambah 2 dengan 6 juri. Jadi untuk legitimasinya untuk burung-burung terbaik sudah pasti terjawab, lebih legal. Lebih legal ya, lebih kuat legitimasinya. Bisa. Selain itu apa sih? Sebenarnya kalau selain itu untuk meminimalisir, jadi apabila karena 4 ajuan ini sudah terlalu umum sekarang lagi viral ya, tren. Kita ingin sesuatu yang berbeda, yang ingin kasih pembeda dari satu gantangan ke gantangan yang lain yang di sistem ajuan terbuka. Kami juga sama menggunakan ajuan terbuka, cuman untuk seleksinya dengan juri 6, 1 juri kita challenge. Kita challenge hanya mengajukan 4 ajuan terbaiknya. Ya, di mana ada juri 1, 2 sampai dengan 6. Nah, juri 1 sampai 4 itu 1/6, artinya di blok A, B, C, D 1 juri memantau 6 burung. Ya kan, sementara untuk juri 5 dan 6, satu area itu 1 juri memantau 12 burung. 2 area. Nah, jadi ada dua zona. Ya, jadi sebenarnya dari zona A, B, C, D tadi difiltrasi lagi, diperkuat lagi oleh juri 5 sama 6. Di mana pergeserannya tetap sama per 2 menit. Jadi untuk 2 menit searah jarum jam semua bergeser per 2 menit. Di mana yang 1/6 akan memantau 6 burung. Nah, yang 1/12 akan memantau 12 burung di zonanya masing-masing. Jadi begitu perputaran nanti akan ada perubahan. Kalau yang ABCD akan tetap 1/6, kalau yang untuk juri yang 5/6 1/12, tapi posisinya berbeda. Kalau dari sisi pertama itu dia akan 2 kali 6. Ya kan, jadi bentangannya 2 kali 6. Ini kan dia praktekkan di sini kan. Ini kan kita sedang praktekkan. Jadi kalau dari sisi ini 2 kali. Nah, kalau posisi yang sekarang ini dia per akan 12. Sama-sama per 12, tetapi posisinya 4 kali 3. Ya, jadi di mana ajuan yang juri ABCD tadi akan diperkuat sama juri yang sisi 5 sama 6. Nah, di mana setiap per 2 menit ini di rolling. Ya, gunanya untuk apa? Supaya pantauannya jauh lebih sempurna. Ya, kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk ajuan-ajuannya adalah ajuan-ajuan terbaik menurut yang mereka temukan. Gitu Kang Yayan. Tapi ini kan efektifnya peserta puas ya, karena seolah-olah seluruh burung terpantau dengan baik. Bahkan ada pantauan ganda di sini yang itu. Ada pantauan ganda, betul. Ya, mereka kan 4 tetap menjuri secara biasa kan, dan yang 2 itu memang istilahnya di sini bukan backup. Jadi
yang dua juga akan mempertajam saja ya. Pada akhirnya semua juga kan hasilnya dari itu kan. Dan konfigurasinya kan akan ketemu karena masing-masing juri ini mengajukan 4 ajuan terbaik berdasarkan pantauannya mereka. Nanti kita rekap akan ketemu. Jadi misalkan sisi A sama D dia jagokan misalnya burung yang hebatnya itu 1 sama 19. Otomatis juri yang di tengah itu yang 56 itu akan hanya memantau kira-kira yang terbaiknya kan? Kan 1 sama 19. Nah, jadi tidak akan meleset. Jadi misalkan ada yang tidak fokus, salah satu akan kelihatan. Nah, itu juga akan mengurangi kinerja dari juri itu sendiri. Tapi ke backup kalau yang kurang ke backup, ke backup. Jadi temuannya tetap akan saling cross check mereka. Betul. Ya. Dan saya yakin gitu. Apa yang didapat juri 4 itu yang 2 lebih dapat karena dia kan hanya memantau yang the best gitu, yang terbaik. Dia tapi 6 acuannya 6. Ajuannya dari 6 juri ini semuanya 4 ajuan terbaik. Makanya kita bilang 4 ajuan terbaik yang akan diajukan sama setiap jurinya. Iya. Tapi yang jelas maksudnya gini, ini lebih menggaransi bahwa burung terpantau dengan maksimal. Dengan maksimal. Ya kalaupun ada 4 itu berarti mereka juga sudah mumpuni. Dan tentu ini bukan masalah 6 itu tidak mumpuni, bukan, tetapi memang ini ingin ada pembeda. Tetapi dengan tujuan yang sama apa? Mengambil burung terbaik dengan benar. Ya kan dari 6 itu kan. Dan tentu pada akhirnya kan peserta bisa lebih puas. Ini tapi nih gagasan 6 itu Pak Erwin dari mana sih? Sebenarnya kalau gagasan 6 dari mana kan kita masing-masing setiap sistem itu kan ada karena basically kita juga kan main sama-sama sering kesana kemari gitu ya. Jadi kalau menurut saya gagasan ini hanya memperkuat legitimasi bagi yang burung terbaiknya. Karena apa? Karena kalau misalkan ada misalnya burung yang kerjanya benar-benar hebat, sudah pasti mentoknya 6. Anak istri kita dilaknat hari ini kalau kita nggak ngaji benar-benar ya. Sebutin ajuannya, Beb. Sebutin ajuannya. 20 02 10 04. Gua megang dadanya gemeter, gua aja merinding dari atas, kepala sedusu dari kau merinding dari itu saudara. Juri berapa? Juri mana dulu nih? Ini Pak. Juri termahal kita hari ini. Serius ini juri termahal hari ini. Yuk, silakan ajuannya silakan. 23 Karena 6 juri ini akan misalnya pasti lihat ya kan itu udah pasti burung sangat dominan dan 2 kali gelaran The Acar dengan menggunakan sistem ini. Pertama di soft launching di The Acar Arena di sini itu soft launching hanya dari 17 kelas yang mentok 6 itu cuma ada 2 season. Jadi itu benar-benar burung sangat dominan. Jadi itu tidak akan terlewat sama juri. Dan itu bisa menang mutlak. Betul. Keduanya menang mutlak. Jadi itu yang kita ingin capai sebenarnya. Betul. Ya mungkin ini kan dari pengalaman Pak Erwin juga kan di KMM sebagai pemain ya kan. Kadang-kadang 4 bagi juri pemula itu, bagi juri muda kadang-kadang riskan gitu. Bukan kecerdasannya, tapi mental menilainya juga kan, apalagi di kelas utama. Nah dengan begini, dengan 6 menurut saya di kelas utama mereka lebih pede daripada 4 orang. Iya kan? Lebih pede. Karena akan masing-masing zona saling filtrasi dan saling mereka akan jaga fokusnya. Dan juga mereka merasa di backup. Gua lolos pasti dia enggak gitu. Gitu kan? Dan memang gini, keuntungan burung bagus 6 juri pasti melihat. Dan itu memang yang lain pesaingnya udah menyerah. Gua 5, gua 4. Dia yang 6 kan gitu kan. Seperti itu.